Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tugas video presentasi tentang turunan dan pengaplikasian dalam ekonomi. Perkenalkan, nama saya Davin Akmal Zafar dengan NIM 1040 12400 354. Saya dari kelas MB 4802. Dan saya Muhammad Iban Zaki Nejat dengan NIM 1040 124 346 dari kelas MB 4802. Dan saya yang terakhir Abi Putra Majaya dengan NIM 1040 124300021 dari kelas MB 4802. Di sini ada daftar isi. Yang pertama ada pendahuluan, yang kedua pengertian turunan, yang ketiga aturan dan teknik dasar turunan, yang keempat contoh soal dan penyelesaian, yang terakhir ada kesimpulan. Next. Pendahuluan, dalam dunia ekonomi dan bisnis, banyak keputusan penting didasarkan pada perubahan seperti perubahan biaya, pendapatan, dan permintaan. Turunan dalam matematika memungkinkan kita menganalisis dan memprediksi perubahan tersebut secara kuantitatif. Berikutnya di sini ada tujuan pembelajaran. Yang pertama, memahami konsep dasar turunan dari sisi matematis dan ekonomis. Dan yang kedua, mengetahui cara menghitung turunan dari fungsi-fungsi ekonomi. Dan yang terakhir, mampu mengaplikasikan turunan untuk menganalisis masalah ekonomi seperti memaksimalkan laba, meminimalkan biaya, mengukur elastisitas permintaan. Lanjut ke slide berikutnya, itu ya ada pengertian turunan. Turunan adalah ukuran laju berubah suatu fungsi terhadap variabel bebasnya. Dalam konteks ekonomi, turunan menunjukkan perubahan nilai suatu variabel ekonomi seperti pendapatan, biaya, permintaan terhadap variabel lain seperti jumlah barang, waktu, atau harga. Lalu selanjutnya ada aturan dan teknik dasar turunan. Yang pertama ada fungsi konstan. Y sama dengan K, maka Y aksennya menjadi Y aksen sama dengan 0. Di sini ada contohnya D per DX min 15 sama dengan 0. Mengapa jadi 0? Karena Y aksennya menjadi 0, atau bisa disebut konstantanya menjadi 0. Lalu lanjut ke fungsi pangkat. Di sini aturannya Y sama dengan X pangkat N, maka Y aksennya menjadi NX pangkat N min 1. Di sini ada contohnya D per DX X pangkat 7 sama dengan 7X pangkat 7 dikurangi 1 sama dengan 7X pangkat 6. Mengapa menjadi 7X pangkat 6? Karena di sini 7-nya dikalikan ke depan menjadi 7X, lalu pangkatnya dikurangi 1 menjadi 7X pangkat 6. Lalu selanjutnya ada D per DX. Akar X kuadrat terhadap 3 sama dengan D per DX X pangkat 2 per 3 sama dengan 2 per 3 X pangkat 2 per 3 dikurangi 1 sama dengan 2 per 3 X pangkat min 1 per 3. Mengapa pangkatnya menjadi min 1 per 3? Balik lagi seperti aturan yang tertera di sini, karena ya aksennya sama dengan N X pangkat N min 1. Jadi pangkatnya dikalikan ke depan lalu dikurangi 1. Jadi di sini pangkatnya dikalikan ke depan, maka jadi 2 per 3 X pangkat 2 per 3 dikurangi 1. Maka pangkatnya menjadi min 1 per 3, dan pangkatnya ini yang 2 per 3 ini dikalikan ke depan, maka jadi 2 per 3 X. Selanjutnya ada aturan persasal kali dengan fungsi pangkat. Y sama dengan K X pangkat N, maka Y aksennya menjadi K dikali NX pangkat N min 1. Contohnya ada di sini. D per DX 3X pangkat 4 sama dengan 3 D per DX X pangkat 4 sama dengan 3 4X pangkat 3 sama dengan 12X pangkat 3. Mengapa menjadi 12X pangkat 3? Karena 4-nya dikalikan ke depan, pangkatnya dikalikan ke depan, lalu si pangkatnya dikurangi 1, maka menjadi 12X pangkat 3. Lalu selanjutnya ada D per DX min 7 per akar X sama dengan D per DX min 7X pangkat
min 1/2 sama dengan min 7 min 1/2 X pangkat min 3/2 sama dengan 7/2 X pangkat min 3/2. Mengapa menjadi min 3/2? Karena min 1/2 sama dengan 2/2. Maka 2/2 sama dengan 1. Oleh karena itu penyebutnya harus disamakan. Maka min 1/2 ditambah 1 menjadi menjadi 7/2 X pangkat min 3/2. Selanjutnya ada aturan hasil bagi fungsi dengan rumus d/dx sama dengan u aksen dikali v dikurangi u dikali v aksen per v kuadrat. Lalu di sini ada contoh persamaan jika y sama dengan u per v di mana u dikurangi fx dan v sama dengan gx atau y sama dengan fx per gx, maka dy per dx sama dengan f aksen x dikali gx min fx dikali g aksen x per gx kuadrat. Mengapa di sini menjadi f aksen? Karena sesuai seperti rumus karena di sini belum f aksen, maka kita turunkan menjadi f aksen. Bisa juga dengan rumus cepatnya seperti dy per dx sama dengan u aksen v dikurangi u dikali v aksen per v kuadrat. Lalu selanjutnya pengaplikasian turunan dalam ekonomi. Pengaplikasian turunan dalam bisnis adalah penggunaan konsep turunan derivatif dari kalkulus untuk menganalisis dan memprediksi bagaimana perubahan kecil dalam suatu variabel seperti harga, biaya, atau jumlah produksi, dan itu akan memengaruhi variabel lainnya. Hal ini membantu pelaku bisnis dalam mengambil keputusan yang lebih tepat, efisien, dan optimal. Dalam pengaplikasian turunan dalam ekonomi, kita juga membahas marginal cost seperti biaya marginal dan demand elasticity atau elastisitas permintaan, dan marginal revenue atau pendapatan marginal, dan supply elasticity atau elastisitas penawaran. Kita lanjut, ada marginal cost atau biaya marginal. Marginal cost adalah biaya marginal, biaya tambahan yang dikeluarkan untuk memproduksi satu unit tambahan dari suatu barang atau jasa. Rumusnya untuk mencari marginal cost bisa dengan MC Q sama dengan D per DQ TC dikali Q. MC-nya adalah marginal cost, TC-nya adalah total cost, dan Q adalah jumlah unit. Kita lanjut ke contoh soal. Di sini ada marginal revenue atau pendapatan marginal. Marginal revenue adalah tambahan pendapatan yang diperoleh dari menjual satu unit tambahan barang atau jasa. Dan di sini ada rumusnya MRQ sama dengan D per DQ TRQ. Keterangannya, MR adalah marginal revenue atau pendapatan marginal, TR sendiri adalah total revenue atau pendapatan total, dan Q sendiri adalah jumlah unit output. Dan di sini langsung ke contoh soalnya. Baik, selanjutnya saya di sini akan menjelaskan demand elastisitas permintaan. Yang pertama itu elastisitas permintaan adalah ukuran
seberapa sensitif jumlah barang yang diminta terhadap perubahan harga barang tersebut. Dan ini contoh rumusnya. ED sama dengan persen delta quantity demand per persen delta produk, atau ED sama dengan DQ per DP dikali P per Q. Sini ada keterangannya. ED yaitu elastisitas permintaan, QD kuantitas barang yang diminta, dan P harga barang. ED lebih besar 1 disebut elastis. ED lebih kecil disebut inelastis. ED sama dengan 1 disebut elastis uniter. ED sama dengan 0 disebut inelastis sempurna. ED sama dengan tak terhingga disebut elastis sempurna. Catatannya, karena hubungan antara harga produk dan jumlah barang kuantiti bersifat berbanding terbalik, maka nilai ED biasanya negatif. Dan selanjutnya ada supply elasticity atau elastisitas penawaran. Elastisitas penawaran atau supply elasticity adalah ukuran seberapa besar respons jumlah barang yang ditawarkan terhadap perubahan barang tersebut. Perubahan harga barang tersebut. Dan di sini ada rumusnya. Elastisitas supply sama dengan persen delta QS per persen delta P, atau ES sama dengan DQ per DP dikali P per Q. Dari sini ada keterangannya. ES adalah elastisitas penawaran, QS kuantitas barang yang ditawarkan, dan P sendiri adalah harga barang. Nah, ini contoh dari ininya. Elastisitas yang bentuk seperti ini itu lebih dari 1 disebut elastis. ES yang bentuknya seperti ini itu kurang dari 1 disebut inelastis. ES yang penyebutnya hanya 1 disebut elastis uniter. ES yang hasilnya sama dengan 0 disebut inelastis sempurna. ES sama dengan tak terhingga disebut elastis sempurna. Dan di sini ada contoh soal dari elastisitas penawaran.
Sekian ya dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.